Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah telaah kurikulum, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Santi Hendayani, Magister Pendidikan. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ega Dianita dengan NPM 2021 dari kelas 5B PGSD. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan untuk memperbaiki kurikulum KTSP dan diimplementasikan pada pertengahan tahun 2013. Kurikulum 13 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu spiritual atau KI 1, sosial atau KI 2, pengetahuan atau KI 3, keterampilan atau KI 4. KI merupakan kompetensi inti. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik atau student center. Gaya belajar yang berbeda-beda, IPA dan IPS terpisah, serta mata pelajaran bahasa Inggrisnya pun hilang. Dan pada kurikulum 2013 menggunakan RPP. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Kurikulum Merdeka menekankan P3, yaitu profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel atau student center. Penilaiannya dibagi menjadi 3, yaitu ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Pada kurikulum Merdeka, gaya belajarnya yang lebih fleksibel. Mata pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi IPAS, dan mata pelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan. Dan pada kurikulum Merdeka, RPP diganti menjadi modul ajar. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Perubahan kebijakan 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu pada standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi atau SI, standar proses, dan standar penilaian, dan lebih menekankan pada pembentukan karakter. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran gaya belajar peserta didik atau diferensiasi. Capaian pembelajarannya per fase, menekankan pada karakter profil pelajar Pancasila atau P3 dan menghasilkan proyek melalui P5. Selanjutnya yaitu perubahan istilah kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum 2013 terdapat istilah silabus, KI atau kompetensi inti, RPP, KD atau kompetensi dasar, KKM atau kriteria ketuntasan minimal, PH atau penilaian harian, PTS, dan PAS. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, silabus diganti menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. KI diganti menjadi CP atau capaian pembelajaran. RPP pada kurikulum Merdeka diganti menjadi modul ajar. Kompetensi dasar pada kurikulum Merdeka diganti menjadi TP atau tujuan pembelajaran. KKM pada kurikulum Merdeka diganti menjadi KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. PH atau penilaian harian diganti menjadi sumatif.
PTS diganti menjadi STS. PAS diganti menjadi SAS. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Menurut pendapat Kunandar tahun 2011 halaman 244. Berikut ini merupakan contoh silabus kurikulum 2013 pada kelas 5 semester genap mata pelajaran IPA. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Berikut ini adalah contoh ATP pada mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C kelas 5. Kompetensi inti dan capaian pembelajaran. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Sedangkan capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. RPP dan modul ajar. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah sebuah dokumen yang berisi gambaran atau rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama satu kali pertemuan, satu semester atau lebih. RPP juga bisa diartikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu topik berdasarkan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah contoh dari modul ajar. Kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Selanjutnya KKM, yaitu acuan guru dalam menilai kemampuan peserta didik sesuai kompetensi dasar suatu mata pelajaran. KKM berupa sebuah angka, sedangkan KKTP adalah rangkaian kriteria yang menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi tertentu pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. KKTP berupa sebuah deskripsi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah setia mendengarkan penjelasan saya dari awal hingga akhir.